Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini dengan saya Muhammad Husni Syabuddin Farid dan Ibu Titin Nur Hidayah akan memandu kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kebahasaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang kata baku dan tidak baku serta penerapannya dalam sebuah kalimat, serta kita nanti akan membedakan tentang kalimat langsung dan tidak langsung beserta ciri kalimat langsung dan tidak langsung. Mohon disimak baik-baik ya anak-anakku sekalian. Kata baku dan tidak baku, perbedaannya terletak pada kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah standar, yaitu berupa pedoman ejaan EBI, Tata Bahasa Baku, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Umum. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Nah, di sini bisa kita bedakan secara gamblang bagaimana kata baku itu sesuai dengan makna kamus atau ada atau tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan sebaliknya, kata tidak baku itu tidak sesuai dengan kaidah, berarti maknanya tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata baku dan tidak baku seperti kata apotek. Kata apotek merupakan kata baku, sedangkan kata tidak bakunya apotik. Tetapi sering kita temukan di sepanjang jalan Kota Kuningan saja banyak plang-plang toko-toko obat yang menuliskan kata apotik. Contohnya ada apotik Dea, apotik Akrab. Nah, itu salah satunya tidak sesuai dengan kaidah. Nah, kita sebagai pembelajar bahasa Indonesia seharusnya paham akan hal itu, bahwa plang-plang ataupun penulisan kata apotik itu penulisannya salah. Maka dari itu kita harus sadar bahwa menegur ataupun memberitahu bahwa kata apotik itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya kata bis. Sering kita berkomunikasi atau tanya jawab melontarkan kata bis. Saya berangkat akan menggunakan bis. Nah, kata bis di sini itu kata tidak baku, salah pengucapannya. Seharusnya saya pergi menggunakan bus. Nah, itu kalimat yang benar, tetapi sering kita tidak sadar akan hal itu. Kemudian kata cendikiawan, seharusnya kata cendikiawan itu penulisannya cendekiawan, pengucapannya juga cendekiawan. Mengapa kita sering sekali
salah dalam pengucapan atau penulisan dan pengucapan itu tidak sama. Lalu juga ada kata hakikat. Pada hakikatnya, nah, ketika kita melontarkan kata itu pengucapan yang salah. Yang betul ialah hakikat. Selanjutnya kata jenderal. Seharusnya kata tidak baku itu ataupun kata bakunya ialah jenderal. Nah, ada huruf E-nya di tengah-tengah itu. Lalu selanjutnya kata antri. Nah, sering kita tidak sadar akan kata ini atau pengucapannya. Seharusnya ialah antre, begitu. Lalu satu lagi nih, sering kita salah dalam pengucapan ialah kata kreativitas menggunakan huruf F. Tetapi yang betul ialah menggunakan huruf P di tengah-tengah itu, kreativitas. Nah, hal ini sering menunjukkan pengucapan dan penulisan itu tidak sinkron. Maka dari itu, setelah kita tahu perbedaan kata baku dan tidak baku, ketika pengucapan dan penulisan itu harus disesuaikan agar tidak ada istilah penafsiran yang salah. Penafsiran yang salah itu maksudnya salah penulisan, benar pengucapan, atau sebaliknya benar pengucapan, salah penulisan. Maka dari itu harus sama-sama sinkron ataupun sesuai. Selanjutnya, ciri kebahasaan pada teks berita ialah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh pembicara. Adapun ciri kalimat langsung, satu, menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir. Ciri kalimat langsung yang kedua, huruf pertama dalam tanda petik menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat langsung dapat berupa kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Jadi lengkap, ada 3. Berikut contoh kalimat langsung. 1. Ibu guru bertanya, siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Nah, di sini di kalimat pertama ada tanda petik di dalam sebuah kalimat, siapa yang tidak masuk sekolah hari ini. Dan tadi ada kalimat berupa kalimat tanya, ada tanda tanya di akhir serta diakhiri dengan tanda petik lagi. Nah, yang kedua kalimat perintah nih, bersihkan ruangan ini, menggunakan tanda petik lalu juga menggunakan tanda seru. Nah, ini termasuk kalimat langsung, masuk kepada ciri-cirinya. Yang ketiga, hari ini aku akan pergi ke Jakarta, kata kakak. Ini disebut kalimat berita. Kalimat berita menggunakan tanda titik. Jadi harus dipahami ini. Kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Kalimat perintah menggunakan tanda seru, serta kalimat berita menggunakan tanda titik. Ketiga kalimat itu termasuk ciri kalimat langsung.
Nah, selanjutnya kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang tidak diucapkan secara langsung oleh pembicara, namun melalui orang lain. Seperti contoh dalam sebuah kalimat. Pertama, ibu guru menanyakan hari ini siapa yang tidak masuk sekolah. Dalam kalimat ini ditandai dengan tanda titik dan tidak ada kalimat ataupun tanda petik. Dalam kalimat ini hanya berupa kalimat berita. Contoh yang kedua, ibu memerintahkan kepadaku untuk membersihkan ruangan ini. Sama juga, kalimat di sini menggunakan tanda titik sebagai kalimat berita. Sedangkan contoh yang ketiga, kakak mengatakan bahwa hari ini akan pergi ke Jakarta. Kalimat berita juga. Titik ataupun tolak ukur yang menjelaskan kalimat tidak langsung ini hanya berupa kalimat berita. Berbeda dengan kalimat langsung yang ada kalimat tanya, kalimat perintah, ada kalimat berita. Sedangkan dalam kalimat tidak langsung di sini hanya berupa kalimat berita dan diceritakan oleh orang lain menggunakan tanda titik. Semoga antuna paham pembelajaran kebahasaan kali ini. Banyak berlatih, banyak menulis agar terbiasa dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk antuna sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.